atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Kasus bullying yang menimpa siswi MTS di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah menjadi perhatian luas masyarakat Indonesia. Korban berinisial AL, seorang siswi yatim yang masih duduk di bangku MTS Al Khairat Sumari, mengalami tindakan kekerasan fisik dan psikis oleh 3 teman kelasnya berinisial FA, RI, dan NA. Tindakan ini terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial, memperlihatkan korban dipukul, dijambak, hingga jilbab dan pakaiannya dilucuti oleh pelaku. Peristiwa ini bermula dari kesalahpahaman sepele. Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan pembinaan karakter di lingkungan sekolah. Sekolah yang seharusnya menjadi lembaga pendidikan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendidik, bukan menjadi ruang tumbuhnya kekerasan atas siswa. Kurangnya pengawasan guru, serta minimnya pendidikan moral dan empati di kalangan siswa menjadi faktor yang memungkinkan bullying terus terjadi. Dari sisi sosial dan moral, tindakan para pelaku mencerminkan hilangnya nilai kemanusiaan dan empati. Dalam konteks bangsa Indonesia, tindakan ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Reaksi pertama saya saat melihat berita kasus bullying itu adalah sedih dan marah. Saya merasa simpati pada korban yang diperlakukan dengan kejam oleh teman-temannya. Peristiwa itu membuat saya sadar bahwa masih banyak anak yang belum memahami arti saling menghormati dan berempati. Saya berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi di sekolah. Alasan ada tindakan bullying tersebut dikarenakan korban hanya menjawab pertanyaan dari guru mengenai teman-teman yang tidak hadir di kelas. Namun diajak mengadu oleh para pelaku tersebut. Dari peristiwa kecil ini, pelaku melakukan perundungan yang sangat merendahkan martabat korban. Tindakan seperti ini tidak hanya melanggar norma sosial. Berikut adalah diagram batang yang menunjukkan jumlah laporan kasus perundungan yang diterima oleh KPAI dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1.795 laporan, kemudian menurun menjadi 1.060 laporan di tahun 2022. Namun, di tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 3.800 laporan. Meski begitu, pada tahun 2024 jumlahnya kembali menurun menjadi 2.057 laporan. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi setiap tahunnya, kasus-kasus yang dilaporkan ke KPAI masih cukup tinggi dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Bullying yang ramai di media sosial sangat menyedihkan. Bullying bukan candaan, tapi bisa melalui fisik dan hati korban. Kita semua harus peduli dan berani melawan bullying. Sekolah, orang tua, dan teman-teman harus saling menjaga agar hal ini tidak terulangi lagi. Terima kasih. Menurut saya, masyarakat harus tidak tinggal diam saat tahu ada kasus bullying. Kita harus membela korban, melaporkan pelaku, dan memberi dukungan agar korban merasa aman. Dan itu, masyarakat juga perlu ikut mengingatkan dan mendidik agar bullying tidak terulang lagi. Beberapa hari yang lalu,
Publik dihebohkan oleh rekaman yang memperlihatkan Aulia, seorang siswi di MTS Kabupaten Donggala, menjadi korban perundungan oleh teman sekelasnya. Setelah kejadian itu viral dan mendapat perhatian luas, pihak pelaku akhirnya mengambil langkah untuk melakukan klarifikasi. Dalam video klarifikasi yang kini beredar, pelaku menyampaikan permintaan maaf kepada Aulia dan keluarganya. Ia mengakui bahwa tindakan yang dilakukan telah melukai hati korban, serta mengakui tanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat. Permintaan maaf ini menjadi momen penting, bukan hanya untuk Aulia, tetapi juga bagi kita semua, sebagai pengingat akan nilai rasa hormat dan kepedulian antar teman di lingkungan sekolah. Semoga langkah ini menjadi titik awal pemulihan untuk Aulia, agar ia kembali merasa aman, dihargai, dan didukung di sekolah. Dan semoga pula kita semua belajar bahwa kata maaf tidak cukup tanpa tindakan nyata yang menegakkan perubahan, yaitu menghentikan bullying dari akar, menciptakan lingkungan sekolah yang ramah dan adil. Peristiwa pembulian tersebut dilaporkan ke polisi. Usai laporan masuk, Polsek Sindue langsung memanggil pihak terkait, termasuk korban, pelaku, orang tua, atau wali masing-masing serta perwakilan sekolah. Pertemuan berlangsung di Polsek Sindue pada Sabtu, tanggal 13 September 2025. Dalam proses mediasi, pelaku mengakui perbuatannya dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada korban. Sementara korban bersama keluarganya menyatakan menerima permintaan maaf tersebut dan memilih menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Namun, Ibunda Aulia yang mengetahui kejadian tersebut menolak perdamaian dan meminta kasus diproses secara hukum. Langkah ini patut diapresiasi sebab terlalu sering kasus bullying berhenti pada damai keluarga, tanpa memberikan efek jera yang nyata. Pihak sekolah telah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan para pelaku. Namun, permintaan maaf publik saja tidak cukup. Sekolah harus melakukan introspeksi mendalam. Di sebuah madrasah di Sulawesi Tengah, seorang siswi menjadi korban bullying oleh teman-temannya sendiri. Peristiwa itu terekam dan menyebar luas di media sosial, menimbulkan gelombang kemarahan dan keprihatinan di seluruh Indonesia. Dalam video yang beredar, tampak korban hanya bisa diam dan menahan tangis, sementara pelaku, teman sekelasnya, tertawa, tanpa menyadari luka batin yang mereka tinggalkan. Bullying bukan sekedar candaan atau ejekan ringan. Ini adalah bentuk kekerasan yang bisa menghancurkan rasa percaya diri seseorang, bahkan meninggalkan trauma mendalam seumur hidup. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman, tempat kita belajar, tumbuh, dan saling menghargai perbedaan. Tapi ketika kekerasan terjadi di dalamnya, kita harus bertanya, di mana rasa empati kita? Tidak cukup hanya menyalahkan, kita semua punya peran. Guru yang harus peka terhadap perubahan perilaku murid, orang tua yang mendengarkan tanpa menghakimi, dan teman-teman yang berani membela ketika melihat ketidakadilan. Mari kita hentikan rantai kekerasan ini mulai dari hal kecil, dan memilih kata yang lebih lembut dan berani berkata cukup ketika melihat tindakan yang salah. Karena setiap anak berhak merasa aman, setiap siswa berhak belajar tanpa takut, dan setiap kita punya tanggung jawab untuk menjaga itu semua. Jangan pernah menjadikan seseorang sebagai bahan ejekan atau pelampiasan. Setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Tidak ada alasan untuk merendahkan orang lain. Secara tidak sadar bisa menjadi bullying. Bullying bukanlah hal yang bisa disepelekan.
karena bullying bisa menghancurkan mental seseorang, bahkan masa depan seseorang. Mari kita bersama menciptakan lingkungan belajar yang penuh empati, saling menghormati, dan menolak segala bentuk kekerasan. Kasus bullying siswi MTS di Sulawesi Tengah mengingatkan kita bahwa kekerasan sekecil apapun di sekolah tidak bisa ditoleransi. Semua pihak harus bekerja sama menciptakan lingkungan yang aman dan menghargai antar sesama.